maunya ada perasaan kayak sebel ternyata, tapi kalau UMKM yang kayak ini, owner UMKM dari El Queen Maker sendiri sabar, ikhlas, karena pasti ada hikmahnya di balik seperti itu kan. Kayak gitu. Nah, pada tidak mengikuti event-event dari produk El Queen Maker ini yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Alhamdulillah beberapa kali ikut. Pernah ya? Iya, selalu. Kalau bisa besarin ini mic-nya kan biar suaranya lebih kedengaran nih. Sama saya juga pernah ikut, alhamdulillahnya pernah dibiayai sama Dinas Koperasi Kota. Ikut pameran di Solo. Di Solo? Jauh amat di Solo, luar biasa ya. Acara Jambore apakah? Pokoknya ada acara di Solo, saya ikut ya, dan dibiayai oleh dinas. Keren. Dan dari mengikuti event tersebut, gimana apresiasinya? Senang ya, keren. Bisa juga lihat produk-produknya orang, kita bisa lihat perbandingannya. Kita bisa ada tuh dibilang namanya amati, tiru modifikasi. Iya. Itu emang keren. Kayaknya memang seperti itu ya para owner-owner atau mungkin para pelaku yang bisa dikatakan, jangan kan yang produk kayak gini, MC pun seperti itu, amati, tiru dan modifikasi. Kemenjo. Jadi kira-kira nih dari Solo, dari kalau di Makassar sendiri pernah kan? Yang pernah di RRI Makassar bahkan ya? Iya. Itu kegiatan dari festival pelajar. Kemarin juga. Ih, keren ya. Oke, pernah tidak mengalami kerugian yang sangat besar? Kerugian? Yang sangat kalau sama ini ya alhamdulillah belum Kak. Belum ya? Jangan sampai jangan ya, nauzubillah min zalik ya. Oke. Tapi selalu Kak ditanya, kan saya kalau ada orang beli tuh Kak selalu Kak kasih ki bonus begitu. Iya. Tapi selalu Kak ditanya, ndak rugi ini. Iya benar. Tapi itu tuh kapan saka nadi sedekah. Makanya aku bilang, tidak Ji. Ada Ji tuh rezeki. Itu boleh, luar biasa memang. Seandainya masih gadis kini banyak nyorot. Masya Allah. Luar biasa. Oke, Mbak Intan, kira-kira ini dari produk El Queen Maker, apakah di tokonya ada di rumahnya Mbak Intan atau mungkin dititip-titip di toko-toko yang ada Mbak Intan kenal gitu, atau kayak gimana nih Mbak Intan? Kalau saya lebih ke reseller ya. Reseller ya, itu lebih fokus sama reseller. Iya. Sama barang-barang masih di rumah dijadikan dikasih di etalase. Sama andalkan reseller sih. Sama pameran kan saya kayak banyak di pameran kan. Iya benar ya. Jadi itu kalau misalkan kayak reseller gitu, otomatis harus membuat yang lebih banyak lagi nih Mbak Intan. Mbak Intan yang buat sendiri atau mungkin ada karyawannya? Ada karyawan. Ada karyawannya. Ini memiliki berapa orang nih? 3 orang. Nah itu 3 orang yang membantu. Tapi kira-kira kalau misalkan karyawan yang buat juga bantu Mbak Intan, apakah sama hasilnya, modelnya, atau mungkin beda? Kan biasa orang beda tangan, beda ini beda kan, hasil. Beda hasil. Nah di situ namanya Kak dekorasi. Sebelum apa dekorasi itu? Sebelum finishing, saya yang harus lihat ke detailnya semua. Kayak ini. Iya. Harus dicek. Karyawanku bikin ini Kak. Tapi bagus loh. Iya, tapi ini finishingnya masih saya. Finishingnya masih kita ya. Jadi harus dicek kembali. Iya. Harus namanya quality control. Mohon maaf ya. Oke, jadi itu harus memang itu kalau finishingnya itu harus memang kalau ada yang salah, kita yang kasih tahu, bilang betul. Ini salah, ini harusnya kayaknya kayak gini gitu ya. Bahkan ada yang sampai sudah jadi begini, tapi ada salah, ada lebih, ada suruh buka karena nanti takutnya customernya ndak suka ya. Oke. Mau lagi. Benar. Nah, kira-kira nih bagaimana ini kita menjaga kepuasan pelanggan selama perjalanan bisnis selain kita kasih yang free kayak gitu? Garansi Kak. Pakai garansi juga. Pakai garansi. Garansi. Contohnya produk yang mana yang pakai garansi? Semua. Iya. Pakai batasan garansi berapa lama nih? Tidak Ji.
Enggak pakai batasan. Nggak pakai batasan. Iya, selama dia masih pakai. Jadi kalau misalkan kalau rusak kayak begini tuh, kayak rusak masa mau ini lagi diganti? Ada standar-standarnya juga. Oh, ada standar-standarnya. Kan saya tahu itu Kak, kalau misalnya dia patah patah karena memang waktunya atau kesengajaan. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ini patah maksudnya patah bukan kesengajaan atau karena memang. Tapi kalau kita datangi Kak, iya aku perbaiki Jeki. Oh, diperbaiki kalau gitu ya. Tapi kalau misalkan patah yang maksudnya nggak disengaja, memang itu diganti yang baru. Iya, enggak. Itunya aja saya bikinkan. Oh, kita bikinkan ya kembali. tambahkan. Oh, Masya Allah. Betul-betul nih. Ini salah satu kan biasanya tuh kalau yang pelaku UMKM yang kayak begini kan, ada yang rusak nggak pakai garansi. Dia silakan pesan kembali yang baru. Biar menjaga aja sebenarnya itu saya begitu, biar menjaga aja sebenarnya silaturahmi sama customer. Benar. Biar mereka bisa nanti. Tapi kan biasa itu customer Kak, kalau lihat kayak bosan toh, jangan beli garansi, mending saya beli yang baru. Ya, biasa seperti begitu. customer tahu biasa Iya. jangan mending saya beli baru. Rugi tahu itu misalkan kalau kita ada yang rusak barang tak, baru kita mau pergi ke ownernya, ke tempatnya itu, baru nak kasih ke perbaiki, kasih ke yang baru itu baru nak perbaiki, kayak hilang itu kayak keuntungannya orang ya. Tapi saya berpikir enggak gitu di. Masya Allah, luar biasa memang. Owner kayak gini itu yang betul-betul yang luar biasa, sahabat budaya, banyak rezekinya kalau owner kayak seperti ginian ya. Oke, bagaimana kita melihat nih Intan ya? Para pelaku UMKM saat ini khususnya di Makassar ya, yang bisa dikatakan dia baru merintis mulai dari nol. Apa yang kita mau sampaikan? Bagi tips-tipsnya. Intinya itu kalau awal berusaha harus jujur sama customer harus sabar-sabar. Kalau mau panjang sama orang harus sabar. Jadi harus sabar. Iya. Apapun itu bilang ke customer tidak. Gini, jadi sabar. Ini yang mendukung dari merintis usaha seperti ini, siapa yang mendukung nih? Mendukung keluarga semua mendukung. Keluarga semua mendukung, iya. Orang tua mendukung. Iya. Saudara-saudara mendukung, suami lebih-lebih ya. Jadi suami saat ini membantu? Iya, membantu kayak ini bikin gelang dia. Luar biasa. Bikin gelang gini, kalau saya kan sibuk bikin tas, bikin ngajar privat. Nah, dia yang bikin gelang, bikin kayak tali HP. Kan saya bikin ininya, rajutnya, dia sisa kasih masuk-masuk gitu. Oke. Oh, begitu ya ternyata. Jadi selama suami diberhentikan dari pekerjaannya, dikurangi ya gitu. Nah, itu fokus sama bantu Mbak Intan ya. Jadi nggak mau cari pekerjaan lain lagi. Cari juga Kak. Oh, cari gitu ya. Kalau sekarang jadi ini Grab. Grab juga. Benar. Kan saya alhamdulillah ada rezeki kasih keluar mobil. Yes. Dari hasil ini usaha. Keren. Jadi saya suruh suamiku kayak maki kalau ndak ada sementara ada di stok pergi maki cari orderan. Biasa pelayanan di hotel. Oh, pelayanan di hotel ya biasa kan. Benar pelayanan di hotel. Terus ada orang mau diantar keluar daerah, ada orang mau rental mobil boleh. Keren. Tapi itu memang ya, dan peran dari suami memang sangat penting sekali untuk mendukung yang namanya usaha seorang istri. Karena biasa kan ada suami nih ya, yang jangan terlalu nanti capek kok, nggak bisa nanti kok urus Kak. Ada kan seperti itu kan. Tapi ada juga suami yang katakan, saya harus kasih kesempatan kepada istriku biar istriku juga tidak stres gitu kan. Biasa kan seorang istri nih kalau di rumah cuma ngurus anak saja, nah itu kan biasa kayak tapi kalau misalkan kita ada pekerjaan di rumah juga kayak gini kan, merangkai ini bando adat, merangkai tas-tas manik-manik, pandora, itu kan salah satu pengobat menghilangkan rasa yang kestresan gitu kan. Oke. Nah, untuk yang produk ini tas
tas apa sih namanya tadi, benang channel ya. Benang channel. Nah itu benang channel itu yang buat Mbak Intan juga. Iya. Susah nggak sih? Karena aku lihat ini kayak agak susah sih. Eh, Kalau dibanding yang tas yang satu tuh, gampang ini sih, 1 hari bisa dapat 3. wow, 3 itu ya. Iya. Itu harganya berapa tuh yang dijual? 200. 200.000. Iya. Oke. Jadi ada di etalase-etalase di rumahnya Mbak. Alamat rumahnya di mana Mbak Intan? Jalan Badak 5 nomor 5. Jalan Badak itu di mana? Dekat Mall Mari. Oh, dekat Mall Mari. Ya ternyata dekat ya. Oke, merintis usaha dari tahun 2020, awal 2021 lah gitu ya. Dari selama merintis usaha ini pernah mengalami yang namanya kejenuhan atau justru tambah semangat untuk menjalani usaha ini? Kalau usaha pasti ada namanya sisi jenuhnya Kak. Ada, iya. Apalagi kayak begini, capek kasih masuk apa. Tapi saya selalu Kak berpikir, anakku mau ini, Iya, benar, bagaimana nanti, intinya motivasi. Harus ada motivasi tak? Yes. Harus ada motivasi ya. Jadi kalau misalkan lihat Miki suami tak tuh agak jenuh-jenuh, kayak jenuh-jenuh Miki lihat ini. Dia kasih lagi support. Bagusnya saya kan tinggal sama mertua ya. Oh, tinggal sama mertua. Iya. Oke. Bagusnya itu keluarganya semuanya support Ji. Oh, nanti support gitu semuanya. Bahkan mertuaku semuanya kayak bikin begini tuh Kak. Mertuaku semuanya juga bantu kasih masuk, bikin gini, bikin ini. Oh, iya. Jadi maksudnya jadi satu enak frekuensi gitu ya. aja, Satu jadi frekuensi, enak. jadi enak gitu. Karena terkadang kalau mertua kan itu terkadang dia sibuk dengan aninya juga, aktivitasnya juga kayak gitu. Bilang iya kerja mau ke situ. Dia jawab kerja yang anu lain. Jadi dia turut membantu juga kan. Bagusnya Keren. satu frekuensi. Dorong jat terus. Kayak misalnya kayak kalau pameran Kak, dia menjaga anakku di rumah. Masya Allah. Jadi memang Atau betul-betul di rumah support juga ya. bikin. Oke. Jadi alhamdulillahnya dapat jodoh yang seperti itu. Iya dapat jodoh seperti itu ya. Dapat memiliki keluarga yang betul-betul mendukung dari usaha dari Mbak Elquin Makar ini, Mbak Intan Elquin Makar. Oke. Apa yang ingin sebagai closing statementnya kita Mbak Intan? Apa Mbak Intan yang ingin sampaikan untuk pendengarnya kita, apalagi para pelaku UMKM yang ada di Makassar atau mungkin para pendengar kita yang baru saja mau merintis usaha tapi kayaknya masih ragu. Apa yang ingin disampaikan nih, silakan. Halo kakak-kakak semua yang baru mau merintis usaha, intinya harus ikhlas, kerja saja kerja tak, terus jangan namanya mau ada iri hati sama orang karena itu yang menghancurkan usaha tak. Intinya harus kita tetap semangat, perbaiki produk tak, semua semangat. Wih, keren. Jadi sekali lagi nih pendengar ya, jangan ada iri hati ya. Nah, pesan dari Mbak Intan Elquin Makar. Jangan ada iri hati, tetap Miki itu yang namanya berusaha, fokus sama produk tak. Kalau bilang soal laku dan tidak laku kan cengki patah semangat nih Mbak Intan. Karena ada rezeki. Tapi itu yang ini lagi. Salah satu tips dari Mbak Intan yang kita ambil hikmahnya tadi, dia bilang kalau ada yang beli beberapa pieces, nah kasih free apa gitu. Penarik pelanggan namanya. Jadi kasih lagi juga garansi. Jadi kalau misalkan rusak itu tas manik-maniknya, apanya yang rusak, datang Miki di rumahnya Mbak Intan Jalan Badak, itu bisa perbaiki. Bagus lagi. Karena biasa kan ada orang kalau rusak itu barang yang dia beli tidak mau bilang malas mak beli deh karena kalau Kak lagi ini Kak lagi datang Miki di situ, apalagi kalau kita masih cinta namanya tas tak atau bandota atau kalung tak atau anting-anting tak begitu. Oh iya, satu lagi. Apa ini? Misalnya kalau ada tas lain walaupun bukan saya bikin tapi mau dimodifikasi boleh. Oh bisa, itu tas lain maksudnya tas lain yang manik-manik juga? Bukan, terserah. Terserah. Apa aja. Oh terserah, dari bahan apa aja? Iya. Kayaknya serba bisa. Kita harus banyak belajar dari Mbak Intan. Dari bahan apapun itu kalau misalkan ada yang rusak,
mau diperbaiki, silakan. Itu datang ke Jalan Badak ya. Jalan Badak nomor 5. Jalan Badak nomor 5 itu dekat-dekat Mall Mari gitu ya. Jadi oke, silakan di 08784680164. Oke, kalau begitu Mbak Intan, karena menarik sekali perbincangan kita hari ini, tapi sayang sekali udah dibatasi oleh waktu, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini dulu untuk program acaranya kita, yaitu obrolan UMKM. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih karena sudah mampir di acaranya kita di obrolan UMKM Pro 4 RN Makassar, Mbak Intan. Semoga makin laris manis ya usahanya, makin sukses selalu Mbak Intan, dan banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih yang bertugas. Saya Dewi Satreni dan narasumber kita ada Intan Muslianti Salam, Elquin Maker. Mengucapkan pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Bye bye.